Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadriansah. Saya mengajar mata pelajaran PJOK. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran informatika tentang materi kecerdasan artifisial dan coding. Materinya berpikir komputasional dengan teknik dekomposisi. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Kelas 7B. Sudah berdoa belum? Belum. Coba KM-nya siapa? Tolong dipimpin Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Siap bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang cantik dan ganteng, hari ini kita akan belajar tentang materi berpikir komputasional. Ya, tapi sebelumnya Bapak absen dulu ya. Kehadiran hari ini. Absen dulu. Ajam, Taufik, Sidik, Abdul, Rizky, Ambar, Badi, Semilan, Agnia, Salsabila, Kadita, Fitri, Hikmah, Januar, Lutfi, Alvin, Andani, Muhammad Hermawan, Dafa, Sandila Rafaeli, Muhammad Sidik. Hadir semua ya? Ada yang belum absen? Oh iya, Muhammad Nizar. Mohon maaf Nizar. Hadir semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi berpikir komputasional. Jadi kalian tahu apa yang namanya berpikir komputasional? Tidak tahu. Oke, sekarang kita akan belajar apa yang namanya berpikir komputasional. Karena seperti yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan minggu kemarin, ya, kita akan belajar yang namanya pembelajaran kecerdasan artifisial dan coding. Kebetulan, mungkin kalian sudah pernah dengar istilah coding atau pemrograman. Pernah belum? Ibaratkan gini ya, kalian punya handphone di rumah? Nah, kalian pernah main game? Nah, main game. Atau mungkin game yang lagi populer, Mobile Legends ya. Itu tidak akan bisa berjalan tanpa pemrograman dari kalian. Kalian sadar tidak? Pemrograman yang kalian pakai itu ada di telapak tangan kalian. Mungkin ada di jari-jari jempol kalian. Ya. Gini. Di sini jelaskan mengapa kita perlu belajar berpikir komputasional. Karena kan berpikir komputasional itu untuk keperluan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kita lihat ya, apa sih berpikir komputasional? Ini di sini bisa dilihat oleh kalian. Nah, ini ya. Berpikir komputasional. Pelajaran informatika atau KA. Di sini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah pertama, menjelaskan konsep berpikir komputasional. Yang kedua, mengaplikasikan metode pendekatan. Yang kemudian, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Kebetulan, kita hanya belajar yang awal dulu saja, ya. Sebelum yang lain, kita akan belajar teknik dekomposisi dalam materi berpikir komputasional. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Baru dengar, ini juga apa ada hubungannya sama kehidupan? Oke, kita bahas. Ya. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional merupakan
berpikir yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menemukan solusi yang inovatif. Konsep berpikir ini kemungkinan kita dapat menganalisis permasalahan secara sistematis sehingga lebih mudah menentukan solusi. Meskipun penyelesaian masalah menggunakan konsep berpikir komputasional dibangun agar masalah dapat diselesaikan dengan bantuan komputer. Konsep belajar komputasional ini juga dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang di kehidupan manusia, tentunya untuk kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Berpikir komputasional mempunyai 4 teknik. Ya, kunci pendekatan Cortez itu pertama ada dekomposisi, kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, yang keempat ada algoritma. 4 teknik tersebut bekerja sama melengkapi satu dengan yang lain. Kebetulan kita akan belajar teknik yang pertama dulu ya, ini dekomposisi. Pernah mendengar istilah dekomposisi? Belum? Belum pernah? Oke. Ya, dekomposisi. Dekomposisi adalah pendekatan dengan memecah masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana, sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami, kemudian dicari solusinya. Pernah mendengar istilah dekomposisi? Belum pernah? Bayangkan kalian sedang mempunyai masalah. Ini deh, contohnya. Kalian pernah buat sesuatu, makanan? Pernah. Makanan apa yang kalian suka? Ayo bicara. Makanan apa yang kalian suka? Makanan apa yang kalian suka? Nasi goreng. Ada lagi selain nasi goreng? Mie ayam, seblak mungkin ya yang lagi populer sekarang di perempuan ataupun laki-laki pasti suka seblak zaman sekarang. Oke, Bapak ada contoh ya. Ada contoh satu kasus masalah untuk kita praktekkan menggunakan teknik dekomposisi. Apakah dekomposisi dapat digunakan dalam berbagai persoalan kehidupan? Tentunya pasti ya. Tentu. Teknik pendekatan dekomposisi dapat digunakan dalam berbagai persoalan kehidupan dan mengembangkan sesuatu, termasuk mengembangkan produk. Pendekatan dekomposisi memberikan kemudahan dalam melakukan inovasi ketika mengembangkan solusi atau produk. Kita dapat melakukan atau menambahkan perubahan-perubahan yang akan memberikan hasil yang lebih baik dalam penyelesaian permasalahan atau pengembangan produk tersebut. Nih contohnya. Ini apa? Rebus. Kalian pernah buat rebus? Pernah. Ini ya. Ini masalahnya. Ini contoh ya, contoh masalah. Misalnya, nih, kita ingin membuat mie rebus. Permasalahannya adalah bagaimana cara kita agar mie tersebut bisa matang dan bisa disajikan dengan sempurna, lengkap dengan sajian topping di dalamnya. Dengan teknik dekomposisi dapat diselesaikan dengan memecah masalah persoalan sebagai berikut. Ini pertanyaannya atau masalahnya. Apa bahan apa saja yang diperlukan? Tuh, yang kedua, apa saja alat yang diperlukan dalam pembuatan mie rebus tersebut? Kemudian, bagaimana tahapan cara membuatnya? Terakhir, bagaimana cara memastikan bahwa mie rebus tersebut dapat dihidangkan dan dikonsumsi? Kebayang nggak oleh kalian? Bagaimana cara membuat mie rebus? Oke, sekarang ini Bapak kasih contoh ke kalian. Bahan-bahan membuat mie rebus apa saja? Bahan dan alat beda atau tidak? Beda. Kalau bahan bisa dimakan atau tidak? Bisa. Kalau alat bisa dimakan tidak? Tidak. Oke, sekarang kita bicara ini ya tentang masalahnya tentang pembuatan mie rebus. Mie rebus bahan-bahannya apa saja? Pertama air, terus mie, apa lagi? Apa? Bumbu, apa lagi? Sayuran, apa lagi? Telur, apa lagi? Cabai rawit, apa lagi? Iya, itu ya. Mungkin sebagian ada yang suka pakai sosis, ada yang suka pakai keju dan lain sebagainya. Itu relatif sesuai dengan selera masing-masing. Nah sekarang alat apa saja yang diperlukan dalam pembuatan
mie rebus tersebut? Panci, apalagi? Kompor, sendok, mangkok, piring dan lain sebagainya. Ya. Pisau perlu atau tidak? Perlu nggak pisau? Perlu ya, untuk memotong sesuatu. Ketika kita hendak menambahkan sayur ataupun topping yang lain, kita pasti memerlukan pisau untuk memotong topping tersebut. Jadi pisau itu bisa digunakan dalam alat untuk pembuatan mie rebus. Kemudian, bagaimana tahapan cara membuatnya? Pertama, Bapak tanya ke Januar. Januar, bagaimana tahapan pertama? Ambil air berapa banyak? Setengah gayung, nggak kebanyakan. Oh, setengah juga. Paling antara 1 gelas atau 2 gelas ya air. Oke, bagus. Yang kedua, Ariel, setelah menyiapkan air apa lagi? Airnya dimasak. Oke, betul. Kemudian Mia, setelah airnya dimasak apa lagi? Bungkus mie-nya dibuka, betul. Kemudian Nija, setelah mie bungkusnya dibuka apa lagi? Mie-nya masukkan ke pancinya. Kemudian Badi, setelah mie-nya dimasukin ke panci apa lagi? Tunggu mie-nya sampai matang. Berapa menit kira-kira? 5 menit ya. 3 sampai 5 menit lah kira-kira itu ya. Setelah mie-nya matang, Karita apa lagi? Setelah mie-nya matang, kemudian apa lagi tahapannya? Memindahkan mie-nya ke dalam mangkok atau piring. Oke, betul. Setelah itu apa lagi? Ambar. Setelah memindahkan mie ke mangkok, bumbu, betul. Itu yang paling penting. Mie tanpa bumbu akan enak atau tidak? Akan hambar ya. Akan hambar, tidak ada rasanya. Nggak asin, nggak manis, nggak asam, nggak apa, nggak ada rasanya pokoknya. Itu bumbu yang paling penting. Setelah bumbu masuk, lebih apa lagi? Mie ini udah matang, bumbunya udah masuk. Mie udah matang dalam mangkok, bumbunya udah masuk, apa lagi setelah itu? Diaduk. Setelah itu Rizky, setelah diaduk dimakan. Oke, langsung dimakan kata si Rizky mah. Tapi kalau mungkin yang lain ya, mungkin kalian pakai topping yang lain ya. Misalkan kalian mau masukkan sayur, masukkan sosis, keju dan lain sebagainya. Setelah itu baru bisa disajikan dan dimakan. Oke, itu contoh kasusnya. Contoh kasus masalah. Jadi kesimpulannya, dengan memecah masalah seperti ini, contoh tersebut, kita dapat memahami permasalahan dengan lebih jelas dan dapat menyelesaikan masalah satu persatu. Langkah selanjutnya adalah penyelesaian masalah satu persatu dengan cara mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Sampai sini ada yang ditanyakan? Woi, banyak sekali yang mau bertanya. Oke, cuma Bapak hanya minta 2 aja ya. Perwakilan dari perempuan 1 orang dan dari laki-laki 1 orang. Siapa yang mau nanya? Fitri aja ya. Fitri 1 orang, perempuan dan Sandila. Ayo, 1 orang. Oke, apa pertanyaannya, Ben? Apa contohnya dari penggunaan berpikir komputasional Pak di kehidupan sehari-hari? Apa contohnya berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Ayo. Kemarin saya dikasih tugas membuat coding untuk materi ATS pada mata pelajaran PJOK. Apakah itu termasuk ke dalam berpikiran komputasional? Kemarin Ariel disuruh sama Bapak ya bikin tugas membuat coding untuk pembelajaran atletik. Apakah itu masuk ke dalam berpikir komputasional? Oke, bagus ya pertanyaan. Tepuk tangan. Menurut Fitri, apakah berpikir komputasional itu contoh ya? Fitri bertanya contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Fitri, kalau Ariel atau Sandela tadi bilangnya kemarin dia dikasih tugas membuat coding dalam pembelajaran PJOK untuk praktek atletik. Apakah itu masuk ke dalam berpikir komputasional? Sekarang kita Bapak akan menjawab. Untuk Fitri, jadi kan kita contoh ya, contoh cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah Fitri merencanakan sesuatu? Pernah. Misalkan Fitri mau liburan kemana gitu,
mau liburan jauh dari rumah, misalkan mau ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, atau mungkin mau keluar kota lah, ya. Apa yang perlu kita siapkan sebelum berangkat? Banyak kan? Menyiapkan pakaian, misalkan. Kita nggak mungkin kan kalau bisa perjalanan jauh, liburan jauh, kita nggak mungkin 1 hari. Pasti kita rencananya pasti nginep 1 atau sampai 2 hari misalnya. Pasti kan pakaian yang diperlukan apa aja, kemudian makanan, kemudian perbekalan yang lain mungkin, ya. Itu salah satu contoh berpikir komputasional dalam kehidupan. Oke, terima kasih Fir. Pertanyaannya. Kedua, Ariel. Tadi membuat lembing itu masuk ke dalam berpikir komputasional atau tidak? Masuk kan? Kan dalam pembuatan lembing ada tahapannya atau tidak? Ada. Pertama, Bapak tanya ke Ariel, tahapannya apa yang diperlukan dalam pembuatan lembing? Bambu, bambu. Kemudian apa lagi? Kaleng. Betul, untuk runcingnya ya. Setelah itu tahapan pembuatannya, alat yang diperlukan apa aja? Gunting, untuk memotong seng kaleng ya. Kemudian setelah gunting apa? Lakban. Untuk yang emang tempatnya nggak dipotong? Apa yang namanya itu alatnya? Gergaji. Kemudian tahapan pembuatannya seperti apa? Tongkatnya dipotong, kemudian si kalengnya diukir, kemudian si ujung kalengnya dikasih paku atau yang lain sejenisnya agar berbentuk seperti ombak. Itu kan? Ya, itu salah satu masuk ke teknik berpikir komputasional secara dekomposisi. Oke, sekarang kita ke permainan. Oke. mengerjakan suatu masalah. Di sini Bapak akan memberikan kalian KKPD atau kerja peserta didik ya, yang harus kalian isi tentang materi berpikir komputasional dengan teknik dekomposisi. Kebetulan di sini Bapak kan sebagai guru PJOK, jadi Bapak akan ngasih masalahnya tentang pembelajaran senam lantai. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1, Bapak akan kasih tugas ini nih, KKPD-nya ya. Nah, Bapak kerja peserta didik, bisa dilihat di depan. Tahapan dekomposisi dapat dalam konsep berpikir komputasional perlu diterapkan pada setiap mata pelajaran di sekolah. Misalnya pada pembelajaran PJOK. Nah, tugasnya silakan kalian buatkan dekomposisi dalam materi senam lantai dengan teknik roll depan, roll belakang, jika keliling dan meroda. Bagaimana cara dan tahapan untuk melakukan teknik tersebut dengan benar? Bapak akan tunjuk. Kelompok 1 roll depan, kelompok 2 meroda, kita mix ya. Kelompok 3 sikap keliling, kelompok 4 roll belakang. Ini KKPD-nya Bapak Bar belakang. Ini orang
orang satu orang satu. Nah, KPD-nya dibaca dulu ya, KPD-nya. Sebelum kalian mengerjakan, KPD-nya dibaca dulu ya. Oke, di sana ada tabel. Ya. Di sana ada tabel yang harus kalian isi. Tabelnya apa? Silakan kalian tuliskan dekomposisi tahapan untuk teknik yang sudah tadi Bapak sampaikan ke kalian. Ya, secara bertahap. Misalkan tahun depan awalnya gimana, kakinya gimana, tangannya gimana dan lain sebagainya. Bisa ya? Oke, silakan. Sudah selesai mengerjakan tugasnya secara berkelompok? Oke, sekarang setelah kalian mengerjakan tugas tersebut, kita diskusikan bersama ya. Nanti ada perwakilan tiap kelompoknya maju ke depan untuk mendiskusikan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Mana ketua kelompok angkat tangan? Ketua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan maju ke depan. Kita drawing dulu ya. Kita drawing dulu siapa yang tampil pertama. Maju ke depan. Oke, ini yang lain. Silakan drawing dulu. Kalian tahu gambreng? Oh ya, gambreng. Oke. Gambreng. Tahan. Oke, tampil pertama. Gambreng. Tampil kedua, sweet. Kertas gunting batu. Kertas gunting batu. Kertas gunting batu. Mana? Tampil ke 3. Tampil ke 4. Sesuai dengan nomor urutannya, kelompok 4 tampil. Oke, untuk kelompok 3, tampil pertama sudah siap? Sudah. Oke, silakan maju ke depan. Bacanya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dekomposisi sikap diri pada senam lantai. Satu, sikap awal berbaringlah terlentang di atas matras dengan kedua tangan di samping badan dan kaki lurus ke bawah. 2, mengangkat kaki, angkat kedua kaki secara bersamaan dan lurus ke atas hingga membentuk sudut 90 derajat dengan lantai dan kaki rapat. 3, menopang pinggang. Letakkan kedua tangan di pinggang untuk menopang tubuh. Pastikan tubuh tetap menempel pada matras. 4, menjaga keseimbangan. Jaga keseimbangan dengan tubuh menempel pada matras. Fokus pada pernapasan dan gunakan otot perut untuk membantu menjaga posisi. 5, mempertahankan posisi dan posisi sikap diri selama beberapa saat sesuai dengan kemampuan. Kemudian turunkan kaki secara perlahan ke posisi awal. Cukup teman-teman? Oke, tepuk tangan. Oke, tampil berikutnya kelompok 1. Oke, kelompok 1 maju ke depan. Silakan bacakan hasil diskusi kalian di depan kelas. Yang kenceng ya, yang lantang suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan dekomposisi roll depan pada senam lantai. 1. Sikap awal. Awal berdiri. Berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan tangan lurus di samping badan. Pandangan lurus ke depan. 2. Awalan jongkok.
depan kedua kaki, kira-kira 4 cm. 2. Membungkuk dan menundukkan kepala. Awal berdiri, ulurkan kedua tangan lurus ke depan, sentuhkan telapak tangan ke mantan, dan bungkukkan badan. Masukkan kepala di antara kedua tangan, pastikan dagu menyentuh dada untuk melindungi tengkuk. Awalan jongkok. Bengkokkan kedua siku tangan. Masukkan kepala di antara kedua tangan dan letakkan bagian belakang leher di matras. Dagu tetap menempel di dada. 3. Berguling ke depan. Awal berdiri. Mulai berguling ke depan dengan menentukan berat badan pada bangku dan tengkuk. Awal jongkok. Gulingkan badan ke depan dengan posisi badan tetap membulat. Saat panggul menyentuh matras, tarik kedua lutut ke dada dan guling kedua lutut dengan tangan. Lanjutkan gerakan berguling hingga kembali ke posisi jongkok. 4. Sikap akhir. Awalan berdiri. Lanjutkan gerakan berguling hingga kembali ke posisi berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan tangan lurus ke depan atau samping badan. Awalan jongkok. Setelah berguling ke posisi jongkok dengan kedua tangan lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali menjelaskan, memanfaatkan hasil diskusinya ya, tentang apa tadi? Roller depan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, silakan maju ke depan untuk perwakilan kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang dari posisi meroda pada senam lantai. 1. Posisi awal, berdiri tegak dengan kaki dibuka sedalam bahu, kedua tangan direntangkan ke samping setinggi bahu, arahkan pandangan ke depan. 2. Miringkan tubuh, tundukkan tubuh ke samping, misalnya ke arah kanan, bersiap untuk meletakkan tangan kanan di lantai. Gerakan contoh gerakan 1. Meletakkan tangan, letakkan tangan kanan di lantai, diikuti dengan tangan kiri. 2. Mengangkat kaki, angkat kaki kiri ke atas, diikuti dengan kaki kanan, berat badan terpunggung pada kedua tangan. 3. Memutar badan, putar badan dengan bantuan kedua tangan, lanjutkan dengan meletakkan tangan kiri di lantai. Diikuti oleh tangan. Lanjut gerakan 1. Mendarat dengan kaki kiri, diikuti kaki kanan, kembali ke posisi berdiri tegak dengan tangan direntangkan ke samping. 2. Keseimbangan, pastikan keseimbangan tetap terjaga hingga kembali ke posisi awal. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kelompok 2 tadi menjelaskan alhamdulillah sama detail juga tentang cara menghafal komposisi, bagaimana melakukan teknik apa roda ya, meroda. Oke anak-anak, tadi tugasnya sudah didiskusikan oleh semua ya, jadi perwakilan kelompoknya juga ke depan. Tugasnya sudah selesai semua, berarti silakan dikumpulkan untuk tugas KKPD-nya, silakan. Tadi mana? KKPD dikumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3. Dan terakhir kelompok 4. KKPD-nya sudah. Dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang masih ya materi berpikir komputasional. Kita akan belajar tentang teknik pengenalan pola. Tadi kan tentang dekomposisi. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang teknik pengenalan pola pada materi berpikir komputasional. Sampai sini paham semua? Paham.